Teman-teman, dunia diplomasi itu kadang bisa jadi lebih dramatis daripada film politik di Netflix. Dan kali ini, spotlight lagi jatuh ke Donald Trump. Dari podium megah PBB, dia lempar serangkaian pernyataan kontroversial yang bikin ruangan berdesis, diplomat pada bisik-bisik, dan media langsung nyiapin breaking news. Statementnya bukan cuma nyeleneh, tapi juga bikin banyak negara ngerasa diremehkan, diprovokasi, bahkan dipermalukan. Tapi teman-teman, sebelum kita bedah satu persatu isi pidato kontroversi Trump ini, kita lihat dulu gimana Netanyahu, Perdana Menteri Israel, ditinggal keluar secara massal oleh para delegasi dunia pas dia mulai pidato di forum yang sama. Adegan itu jadi semacam prolog, penanda jelas bahwa dunia udah nggak segan-segan nunjukin sikap tegas lewat aksi nyata, bukan sekadar kata-kata. Tahun ini jadi momen yang nggak bisa dianggap remeh. Mayoritas besar negara anggota PBB akhirnya ngambil posisi terang mendukung kemerdekaan Palestina. Nggak lagi setengah-setengah, bukan lagi sekedar retorika. Angka-angka bicara, 145 negara mendukung proposal agar Palestina bisa ikut berbicara virtual di sidang PBB, sementara cuma 5 negara menolak ya, Israel, Amerika Serikat tentunya, Nauru, Palau, Paraguay. Yang lain berada di ruang abu-abu dengan abstain. Lebih jauh, sekitar 157 negara sekarang udah ngakuin Palestina sebagai negara merdeka, itu lebih dari 3/4 komunitas dunia. Gue mau lo bayangin momen di ruang sidang saat voting itu. Semua mata tertuju ke meja presiden sidang. Ketika suara setuju diumumkan satu persatu, tepuk tangan bergemuruh dari banyak delegasi. Orang-orang berdiri memberi hormat, darinya melahirkan harapan baru. Tapi juga ada rasa dengung, negara-negara yang selama ini jadi pemain kuat Amerika dan Israel berdiri sendiri di lorong penentangan. Tapi tunggu dulu teman-teman, cerita nggak berhenti di voting. Setelah itu diniatkan sebuah adegan dramatis. Ketika Netanyahu naik panggung untuk pidato, banyak delegasi diplomatik melakukan aksi massal keluar ruangan secara serentak sebagai bentuk protes. Iya, mereka benar-benar berdiri dan pergi. Ruang sidang yang tadi penuh jadi berangsur kosong, kursi kosong di barisan delegasi Arab, barisan negara Muslim, barisan negara yang dulu diam, semuanya menyisakan ruang hampa di hadapan mikrofon Netanyahu. Lo bisa bayangin, sebelum pidatonya dimulai, ada desakan dari mereka. Tak pantas kita dengar kata-kata yang menyangkal hak kita secara terang-terangan. Delegasi Turki juga memimpin aksi, mundur dari ruangan bahkan sebelum pidato dimulai, yang kemudian diikuti banyak negara lainnya. Suara langkah kaki berdentum di lorong koridor PBB, pintu dibukakan, delegasi satu persatu keluar. Itu simbol bahwa mereka nggak bisa diam ketika kemanusiaan dan keadilan dipertaruhkan. Dalam rekaman tersebut, momen ketika suara mikrofon Netanyahu mulai menyala dan dicacah latar belakang terdengar gemuruh kursi digeser, langkah keluar. Ada juga suara diplomat yang berkata lirih sebelum pintu tertutup. Jadi teman-teman, mereka semua telah menyaksikan dan mengetahui, bukan cuma suara diplomasi yang bersuara, tapi juga tindakan. Lambang bahwa dunia saat ini nggak mau pura-pura buta. Bayangin gini teman-teman, dunia lagi fokus ke sidang PBB, topiknya jelas, Palestina, kemerdekaan, keadilan. Semua orang serius, kameramen siap capture momen bersejarah. Tiba-tiba Donald Trump nongol dengan gaya khasnya, nyablak, percaya diri, tapi sering bikin orang geleng-geleng kepala. Dari podium megah yang biasanya dipakai buat pidato formal pemimpin dunia, Trump meluncurin kalimat yang langsung bikin dahi banyak diplomat berkerut. Dia mengundang dunia untuk melindungi kebebasan beragama. Namun yang jadi masalah, Trump menyebut salah satu agama yang teraniaya. Ini harusnya tidak mesti dikatakan di mata dunia, kan? Let us defend free speech and free expression. Let us protect religious liberty, including for the most persecuted religion on the planet today. It's called Christianity. Kebebasan beragama itu memang hak fundamental. Tapi problemnya ada di framing Trump. Dia ngeklaim Kristen sebagai agama paling teraniaya di dunia. Di ruangan yang isinya ratusan delegasi dari negara mayoritas Muslim, Buddha, Hindu, Yahudi, dan lain-lain, pernyataan itu bukan cuma nyeleneh, tapi dianggap provokatif. Banyak diplomat langsung bisik-bisik, beberapa bahkan senyum kecut. Soalnya teman-teman, fakta di lapangan nggak gitu. Iya,
ada komunitas Kristen yang ngalamin diskriminasi di beberapa negara. Itu realitas yang nggak bisa dipungkiri. Tapi kalau ngomong paling teraniaya, itu oversimplifikasi banget, bahkan bisa dibilang propaganda. Banyak laporan dari PBB sendiri yang nunjukin kelompok minoritas lain, termasuk Muslim Rohingya, Uighur di Xinjiang, atau bahkan etnis-etnis di Afrika Tengah, yang juga menghadapi penindasan parah. Jadi waktu Trump lempar klaim itu, rasanya kayak dia lagi ngelempar bensin ke api yang udah panas. Delegasi Timur Tengah langsung pasang muka serius. Media internasional pun nangkep vibe itu. Nyorot bagaimana Trump lagi-lagi main kartu agama buat dapat simpati politik, khususnya dari basis pendukung evangelis di Amerika. Yang bikin tambah panas, statement Trump itu muncul di tengah isu Palestina. Dan narasi ini makin memperkuat citra Trump di mata dunia. Seorang politisi yang doyan provokasi, sering pakai isu agama buat kepentingan politik tanpa peduli dampak globalnya. Dari ruangan sidang PBB sampai timeline medsos, kalimatnya jadi bahan debat panas. Media internasional menilai klaim Trump sebagai bentuk political framing yang lebih mengarah pada kepentingan domestik Amerika, terutama untuk menarik simpati basis pendukung evangelis. Beberapa analis bahkan menyebutnya bagian dari narasi yang kerap diasosiasikan dengan Islamofobia. Setelah kalimat soal Kristen paling teraniaya, Trump masuk ke statement yang jauh lebih eksplosif. Dia berdiri di podium, nada suaranya naik setengah oktav, tangannya menunjuk ke arah kursi delegasi, dan dengan penuh drama dia nyeplos. Negara-negara yang mendukung kemerdekaan Palestina akan hancur setelah memberikan dukungan itu. You have to end it now. Sid, I can tell you. I'm really good at this stuff. Your countries are going to hell. In America, we've taken bold action to swiftly shut down uncontrolled migration. Lu bayangin ekspresi para diplomat, sebagian langsung melongo, sebagian lain nyengir pahit, dan ada juga yang mulai nyatet di kertas dengan gerakan cepat. Itu biasanya kode. Ini harus langsung dilaporkan ke Kementerian Luar Negeri masing-masing. Teman-teman, pernyataan itu bukan cuma nyerang Palestina, tapi juga menghantam langsung negara-negara mayoritas. Kenapa? Karena fakta di lapangan, lebih dari 145 negara barusan voting dukung Palestina. Artinya, Trump barusan bilang ke mayoritas dunia, lo semua bakal hancur. Retorika kayak gini nggak cuma bikin malu Amerika, tapi juga ngegali jurang makin dalam antara Washington dan komunitas internasional. Efek instan langsung kerasa. Media internasional nge-frame pidato itu sebagai momen memalukan buat Amerika sendiri. Lo tahu teman-teman, ini bukan cuma soal gaya ngomong. Statement itu punya 3 lapisan makna, bahwa Trump mau kasih kesan Biden gagal jaga harga diri Amerika, dan dia adalah jawaban untuk bikin Amerika Serikat disegani lagi. Kemudian, ancaman terang-terangan buat negara-negara yang mendukung Palestina, seolah Amerika bakal gunain kekuatan politik dan ekonominya buat ngajar mereka. Dan pesan propagandanya adalah membentuk narasi Palestina, sama dengan ancaman pendukung Palestina adalah musuh. Yang paling parah, teman-teman, kalimat itu bikin dunia ngerasa kalau Trump nggak ngerti diplomasi. Diplomasi itu kan seni ngomong hal pahit dengan cara manis. Tapi dia ngomong pahit pakai nada nyolot. Gue jujur teman-teman, ngedenger ancaman Trump kayak gitu bikin merinding. Tapi bukan merinding kagum, melainkan merinding karena lo sadar. Ini orang pernah duduk di kursi the most powerful man in the world. Dan kalau dia balik lagi, ancaman semacam itu bisa benar-benar jadi kebijakan nyata. Hasilnya, Trump makin dipandang bukan sebagai politisi, tapi sebagai propagandis berbahaya. Banyak pengamat mengklaim ucapannya itu bukan sekadar blunder, tapi propaganda Islamofobia level internasional, karena jelas target utamanya negara-negara Muslim pendukung Palestina. Nah, teman-teman, kali ini Trump tiba-tiba geser arah serangan ke level personal, dan targetnya bukan sembarangan. Sadiq Khan, wali kota London. Dengan gaya khasnya yang selalu dramatis, Trump nyeplos di depan forum global jika sang wali kota tengah menyerukan penerapan hukum syariah Islam di London. I look at London where you have a terrible mayor, terrible mayor. And it's been so changed. Now they want to go to Sharia law. Pernyataan itu bukan cuma kontroversial, tapi juga fitnah terang-terangan. Kenapa? Karena Khan, yang memang Muslim, nggak pernah sekalipun menyerukan penerapan syariah di London. Faktanya, dia berkali-kali menegaskan bahwa London itu rumah untuk semua agama dan etnis, dengan hukum sipil demokratis yang berlaku buat semua warganya.
Teman-teman, ini bukan pertama kalinya Trump nyerang Sadiq Khan. Bahkan sejak dulu, dua orang ini sering clash di media sosial. Tapi yang bikin statement kali ini parah banget adalah konteksnya. Trump nyebarin tuduhan palsu di forum paling bergengsi di dunia, Majelis Umum PBB. Bayangin, miliaran orang bisa nonton rekamannya. Dan kata-kata itu berpotensi dipelintir jadi fakta oleh kelompok ekstremis. Lo tahu apa dampaknya, teman-teman? Ucapan Trump dianggap ngasih peluru gratis ke kelompok sayap kanan anti-muslim di Eropa dan Amerika. Mereka bisa pakai kata-kata itu buat nyebarin ketakutan. Padahal itu sama sekali nggak benar. Opini media internasional dan para pengamat politik pun yakin pernyataan Trump nggak bisa dilepas dari pola besar propaganda Islamofobia. Pertama, dia ngegiring opini bahwa Kristen paling teraniaya. Kedua, dia ngancem negara-negara yang dukung Palestina. Ketiga, dia fitnah pemimpin muslim di Eropa. Rangkaiannya jelas, teman-teman. Itu kalau disatuin, hasilnya adalah gambaran propaganda penuh fanatisme yang targetnya jelas. Muslim dan mereka yang mendukung Palestina. Di panggung megah PBB, Trump berdiri sendiri. Suaranya keras, tapi kosong. Di sekelilingnya, kursi-kursi kosong dari delegasi yang walk out, kamera media yang rekam ekspresi diplomat lain yang jelas-jelas muak, dan di luar gedung ribuan suara rakyat dunia yang teriak Free Palestine dan No to Hate. Gambaran itu jadi bukti bahwa dunia enggak tinggal diam. Kalimat-kalimat Trump mungkin berisik, tapi respons global jauh lebih keras. Menolak kebencian, menolak Islamofobia, menolak propaganda yang cuma bikin luka lama makin dalam. Jadi, kalau segmen pertama adalah kisah dunia memilih berdiri bersama Palestina, maka segmen kedua ini adalah kisah dunia memilih untuk tidak tunduk pada retorika fanatisme Donald Trump. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.